Halo viewers, bagaimana kabarnya? Masih makan gorengan di warung kopi ambil 3, bilangnya 1. Hehehe, stop! Kali ini saya akan membahas film yang, jujur banget ini keren. Berjudul Godzilla King of the Monster yang dirilis pada tahun 2019. Menceritakan semua makhluk monster mitologi bangkit disebabkan alasan paling populer di kalangan manusia pada umumnya, serakah. Penasarin? Langsung saja, siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Diawali pada sebuah ingatan seorang wanita bernama Emma tentang masa lalu terkait kematian anaknya akibat serangan raksasa mitologi. Emma sendiri saat ini hidup berdua bersama putrinya bernama Maddie, tidak pakai Jane, dan merupakan seorang ilmuwan paleontologis atau ilmuwan yang khusus menangani makhluk purba. Sehabis makan roti gosong buatan sang anak, Emma mendapati panggilan untuk segera menuju ke lokasi penelitian bernama Monarch, berlokasi di hutan hujan Yunnan, China. Setibanya di sana, kita diperlihatkan proyek apa yang sedang dikerjakan Emma, yakni penelitian terhadap sebuah hewan raksasa bernama Titanus morsa. Untuk rupa dan bentuknya saya gambarkan seperti ulat sutra. Di sela penelitian, tiba-tiba terjadi kesalahan sistem yang mustahil terjadi, diduga karena ada sabotase dari seseorang. Hal itu pun membuat sang Titan mengamuk. Lari dari masalah tidak akan menyelesaikan masalah. Di saat yang lain berniat melarikan diri, Emma dengan berani berniat menaklukkan sang Titan dengan alat yang menggunakan gelombang suara sonar supersonik yang disebut Orca. Tak lama sang monster tenang, pada akhirnya sang dalang sabotase pun muncul dengan edannya membunuh semua peneliti terkecuali Emma dan anaknya. Pria ini bernama Jonah. Kisah pun beralih pada sebuah pertemuan audiensi Monarch dan Senat pemerintahan di mana mereka sedang berunding terkait penanganan penyerangan monster yang baru-baru ini sering terjadi, di mana pemerintah mengusulkan untuk mencari cara agar bisa memusnahkan para monster mitos tersebut. Namun sang ilmuwan bernama Serizawa tidak setuju apabila monster tersebut dimusnahkan dengan alasan tindakan tersebut justru akan menimbulkan kiamat. Serizawa berpendapat bahwa bersanding dengan para monster akan lebih baik. Tentu pemerintah pun tidak setuju dengan pendapat tidak masuk akal tersebut. Melihat sudah terjadi perbedaan tujuan, Serizawa pun segera meninggalkan ruangan rapat untuk menghindari pembicaraan lebih lanjut. Singkat cerita, Serizawa bersama rekannya tanpa Takia Genji yang merupakan kepala teknologi bernama Sam mengunjungi mantan istri Emma bernama Mark dan seorang peneliti bernama Vivini. Yang ternyata alat bernama Orca merupakan hasil eksperimen yang diciptakan Mark dan Emma, namun Mark sempat memusnahkannya. Mendengar alat ciptaannya kembali dibuat, khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka pun segera menuju ke sebuah base camp yang disebut Castle Bravo. Di sisi lain, kini Emma bersama Jonah menuju ke pusat penelitian monster lainnya yang berada di Antartika. Di Camp Bravo, tempat Mark saat ini berada, tiba-tiba terjadi alarm darurat yang ternyata mereka mendapati kunjungan sesosok monster yakni Godzilla. Menduga kunjungan sang monster tidak berbahaya, Mark pun meminta untuk jangan dilakukan penyerangan. Setelah sang Godzilla pergi, mereka pun penasaran kemana tujuan perginya makhluk ribuan tahun yang padahal lama tidak pernah muncul ke permukaan. Tanpa diduga, Godzilla menuju ke lokasi yang sama saat ini Emma berada, yakni di Antartika. Ternyata saat ini Emma bersama Jonah berniat membangkitkan sang makhluk mitos langka yakni naga berkepala 3 yang disebut Ghidorah. Mengetahui sang mantan dan anaknya berada di sana, Mark pun segera terjun ke lokasi untuk menyelamatkannya. Namun saat Mark bertemu dengan sang anak dan mantan, dengan semprulnya si Emma malah menekan tombol peledak dan membangkitkan sang King Ghidorah, dilanjut melarikan diri. Dengan ukuran tubuh yang mengerikan ditambah kekuatan kilatan halilintar sang monster, Mark bersama pasukan berusaha menyelamatkan diri. Saat Mark dan pasukan diambang kematian, tiba-tiba muncullah sang Godzilla adu jotos dengan Ghidorah. Namun sayangnya sang Godzilla kalah oleh Ghidorah dan terjatuh ke jurang. Mark pun kembali dihadapi situasi berbahaya. Beruntungnya tak lama pasukan penyelamat datang mengalihkan perhatian sang Ghidorah. Setelah berhasil menyelamatkan diri dan menganalisa apa tujuan Emma, tiba-tiba Castle Bravo menerima panggilan yang ternyata itu adalah Emma bersama sang anak Maddie.
Emma pun menjelaskan tujuannya melakukan itu semua, di mana ia beranggapan bahwa dengan membangkitkan para dewa monster dapat membuat bumi akan lebih seimbang, dikarenakan selama manusia tinggal di bumi selalu saja terjadi perusakan, peperangan, dan manipulasi politik merajalela. Dibuktikan setiap lokasi yang diserang monster selalu berakhir pulih, polusi berkurang, tumbuhan kembali tumbuh seperti bumi seharusnya. Mendengar pendapat Emma, Mark tidak setuju dikarenakan pada tindakan tersebut dapat menimbulkan kepunahan bagi manusia. Namun sayangnya Emma tidak mendengarkan perkataan Mark dan justru memutus komunikasi. Tak lama Emma menyampaikan pendapat kepada Mark dan lainnya. Ia kembali mengaktifkan alatnya dan membangkitkan monster penghuni gunung berapi yang bernama Iblis Rodan. Tak lama Rodan membumi hanguskan kota, muncullah sang raksasa Ghidorah dari kejauhan disertai awan hitam dan kilatan petir, dan pertarungan mengerikan pun terjadi. Ketika sang Ghidorah berhasil mengalahkan Iblis Rodan, dari dasar laut kembali muncul Mahadewa Godzilla. Namun di sini menyebalkannya adalah ketika Mark dan lainnya bernafas lega melihat kemunculan Godzilla untuk menghentikan Ghidorah, tiba-tiba pasukan militer yang dipimpin Laksamana Stance malah bermaksud untuk melenyapkan kedua monster paling mengerikan tersebut dengan membom menggunakan bom anti oksigen. Sang Godzilla tumbang sedangkan Ghidorah masih sanggup berdiri dan meregenerasi kepalanya yang hancur. Nah kan bisanya ngebom-ngebom aja, anunya didengkul. Emosi saya dengan kebangkitan sang Ghidorah secara penuh tanpa lawan. Para monster mitologi di seluruh dunia pun muncul menghancurkan bumi atas perintah sang raja yakni Ghidorah. Penyesalan selalu datang terakhir. Emma pun pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencananya karena hasilnya di luar dugaan, di mana para monster malah justru benar menguasai bumi dan kemungkinan besar akan membuat manusia punah. Tentu Jonah yang sedari awal sudah bersikeras tetap pada egonya dan beranggapan tujuannya paling mulia. Jonah yang memiliki banyak prajurit dan kekuasaan, sedangkan Emma yang sendirian tentu tidak dapat berbuat apa-apa. Maddie yang mendengar perbincangan ibunya melalui speaker di kamarnya, entah karena lupa di silent apa gimana, ia pun berinisiatif untuk menyelamatkan bumi dengan mencuri alat orka sang ibu dan bertujuan menggunakannya untuk memancing Godzilla dan Ghidorah kembali bertarung. Benar saja, hal yang dikhawatirkan pun benar terjadi. Kondisi bumi saat ini begitu mengerikan dengan monster di mana-mana. Di sisi lain, Mark dan lainnya mendapati sosok monster bernama Mothra yang digadang sebagai god modernnya para monster turun dari atas langit dengan cahaya ilahinya terlihat berkomunikasi dengan sang Godzilla. Dengan bantuan sang God Mother, mereka berhasil mendapatkan sinyal suara dari Godzilla. Karena dasar kekuatan Godzilla berasal dari partikel nuklir, Mark dan pasukan berencana meluncurkan daya nuklir dalam jumlah besar untuk membangkitkan Godzilla kembali. Dengan kapal selam militer, mereka pun menuju dasar laut. Namun perjalanan mereka sempat terganggu karena dahsyatnya tekanan dasar laut ditambah aktivitas radiasi nuklir yang luar biasa tinggi dari Godzilla. Kapal selam mereka pun tak sanggup menuju lokasi. Pada akhirnya Serizawa memutuskan mengorbankan dirinya dengan menuju ke Godzilla berada sendirian. Dan kalian akan dibuat terkejut ketika melihat sarang Godzilla seperti kerajaan bawah laut. Terdapat hal menarik di mana saat ini Godzilla benar masih hidup dan sedang makan untuk memulihkan dirinya. Dengan keberanian dan keikhlasan Serizawa untuk menyelamatkan dunia sambil mengatakan "Hurra!", ia pun mengaktifkan bom nuklir dan melakukan kontak mata seolah mewakili permintaan maaf atas kekacauan yang disebabkan manusia kepada Godzilla. Tak lama setelah nuklir berhasil meledak, benar saja sang Mahadewa Godzilla pun bangkit dengan kekuatan dan ukuran yang berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Singkat cerita, Maddie berhasil memancing Ghidorah ke pusat tengah kota Boston, tepatnya di stadion, menggunakan pengeras suara stadion. Tentu Ghidorah kesal mendengar suara sonar yang begitu mengganggunya. Ia pun menghancurkan pengeras suara dan memburu Maddie. Di sisi lain, sang ibu Emma pada akhirnya mau menggerakkan bokongnya setelah mengetahui anaknya hilang dan alatnya dicuri. Dengan mobil Humvee, segera ia menuju ke lokasi alatnya berada untuk menyelamatkan sang anak. Singkat cerita, Godzilla pun hadir di pusat kota bersama dengan pasukan udara militer bertempur dengan sang dewa monster Ghidorah. Namun Godzilla masih membutuhkan waktu untuk bisa menggunakan kekuatannya secara penuh. Mark yang menduga pusat suara diaktifkan oleh sang anak, ia pun segera menuju ke lokasi. Namun sayangnya ia tidak menemukan sang anak.
Tak lama muncullah Emma dengan mobil Humvee-nya dan segera menyelamatkan Mark beserta pasukannya menjauh dari lokasi tersebut. Di tengah perjalanan, mereka berunding di mana keberadaan Maddie dan menduga bahwa saat ini Maddie melarikan diri dan bersembunyi di rumah. Pertarungan Godzilla dan Ghidorah pun semakin sengit di mana muncul sang Titanus Morsa ulat sutra pada awal scene yang kini sudah berubah menjadi ngengat tanpa diduga membantu sang Godzilla. Ketika Ghidorah terpojok, ia pun tidak mau kalah dengan memanggil anak buahnya yakni Rodan untuk membantunya bertempur dengan Morsa. Pada akhirnya Morsa berhasil mengalahkan Rodan dengan sengatnya, namun sayang Godzilla lagi-lagi harus tumbang oleh Ghidorah dengan menjatuhkannya dari ketinggian. Dengan tubuh Morsa yang sudah lemah karena bertempur dengan Rodan, Ghidorah pun melepaskan petirnya dan melenyapkan Morsa menjadi abu. Melihat kejadian tersebut setelah berhasil menemukan sang anak, kini mantan sepasang kekasih bekerja sama memperbaiki alat orka mereka dengan tujuan memancing Ghidorah menjauh dari Godzilla sementara untuk memberi kesempatan Godzilla bangkit. Saat Ghidorah sudah cukup jauh, mereka dijemput dengan helikopter, namun Emma menolak untuk ikut dan memilih untuk tetap memancing Ghidorah sebagai bentuk penebusan dosa. Singkat cerita, akhirnya kini sang Godzilla bangkit dengan kekuatan yang benar-benar sudah sempurna, memancarkan warna merah dari tubuhnya dan menghancurkan yang ada di sekelilingnya karena radiasi yang begitu besar. Godzilla pun melepaskan kekuatannya berkali-kali dan meledak bagaikan bom nuklir. Sang Ghidorah pun akhirnya musnah terbakar oleh ledakan kekuatan Godzilla. Kisah pun ditutup dengan para monster berkumpul dan bertekuk lutut kepada Godzilla. Film pun berakhir. Luar biasa, film yang sangat menukirkan. Saya mau menambahkan penjelasan mengenai anak dari Emma dan Mark, juga saudara dari Maddie, yaitu Andrew yang meninggal. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton filmnya sampai habis. Ini filmnya dahsyatnya nggak main-main bro. Wajib kalian tonton sih fullnya. Setiap bagian itu keren soalnya. Pesan yang bisa kita ambil, monster bukanlah wujudnya tapi perilakunya. Itu. Saya Kang Waru bersama ilmuwan anti galau izin undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.